Pemirsa, berjumpa kembali dalam Best Mutual Fund Awards 2021. Ajang tahunan yang diselenggarakan majalah Investor bekerja sama dengan Infovesta untuk memberi apresiasi bagi produk reksadana terbaik dari berbagai perusahaan manajer investasi di Indonesia. Siapa saja penerima penghargaan tahun ini? Langsung kita simak bersama Best Mutual Fund Awards 2021. Pemirsa, akan hadir bersama saya News Director Berita 1 Media Holdings, Primus Dorimulu, yang juga akan memandu acara kita kali ini. Apa kabar Pak Primus? Baik Mas Rudi, salam sehat. Salam sehat selalu. Dan optimistis Pak, tetap semangat. Optimis selalu. Baik, pemirsa dan juga hadirin, kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Pemirsa, selanjutnya sambutan News Director Berita 1 Media Holdings, Primus Dorimulu, terkait penghargaan produk reksadana terbaik 2021. Waktu dan tempat disilakan. Pemirsa, kita jumpa kembali dalam Best Mutual Fund Awards 2021. Tahun ini kita mengangkat tema Tahun Kebangkitan Reksadana. Kita semua sama tahu bahwa reksadana sebelum ada badai pandemi COVID-19 sudah terkena prahara. Tetapi semua stakeholder sudah melakukan perbaikan, dan pada masa pandemi banyak sekali perubahan inovasi yang dilakukan dan juga perbaikan dalam governance. Oleh karena itu kita optimistis tahun 2021 ini adalah tahun kebangkitan reksadana. Kita melihat beberapa presentasi saya. Pertama, bagaimana pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan laju inflasi. 3 indikator utama ekonomi. Nah, kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi kita yang biasanya 5%, tahun lalu dia mengalami kontraksi yang cukup serius, yaitu 2,07%. Dan tahun ini ada optimisme dengan vaksinasi, penanganan pandemi COVID-19 lebih baik, yaitu sosialisasi protokol kesehatan lebih baik. Maka kita yakin pergerakan manusia akan lebih banyak, karena ekonomi ternyata sangat terkait dengan pergerakan manusia. Tidak ada interaksi, tidak ada transaksi, tidak ada kegiatan ekonomi. Hari-hari ini kita melihat bahwa di jalan mulai ramai, mulai padat, tetapi angka COVID menurun. Ini menunjukkan bahwa ada harapan ekonomi kita bertumbuh karena kegiatan ekonomi sudah mulai berdenyut. Kemudian kita melihat inflasi kita cukup terkontrol. Walaupun kita lihat dalam sepekan terakhir ada isu impor beras, tetapi dari sisi positif kita melihat bahwa itu adalah antisipasi pemerintah untuk menjaga inflasi, karena masyarakat Indonesia banyak mengkonsumsi beras, nasi. Jangan sampai Indonesia kekurangan pangan. Kemudian kita melihat suku bunga. Kalau kita melihat indikator suku bunga dari Bank Indonesia, suku bunga acuan, kita sekarang sudah masuk rejim bunga rendah, 3,5% BRI, terendah sepanjang sejarah. Nah, dengan tingkat suku bunga yang rendah seperti ini, maka bank, tabungan, deposito tidak lagi menjadi tempat untuk mencari tambahan penghasilan. Masyarakat harus disadarkan bahwa kalau ingin investasi, tempatnya bukan di deposito, tetapi harus ke instrumen-instrumen investasi. Di pasar modal ada saham, obligasi, dan ada reksadana. Nah, kita melihat bagaimana berikut adalah alokasi portofolio reksadana. Kita melihat yang paling besar adalah pendapatan tetap. Kemudian menyusul adalah saham. Jadi saham tetap menjadi perhatian ya. Kemudian masih pasar uang,
terproteksi. Yang ketiga, baru kemudian pasar uang. Kita melihat bagaimana berikut adalah perkembangan investor. Nah, kita melihat jumlah investor pasar modal meningkat cukup signifikan. Februari 2021, jumlah investor di Indonesia sudah 4,5 juta. Ini angka yang fantastis karena 2018 baru 1,6 juta dan 2019 sebelum pandemi 2,4 juta. Jadi meningkat 2 kali lipat. Selama pandemi ternyata anak-anak muda sudah mulai beralih menggunakan digital untuk berinvestasi. Apalagi mereka menyadari suku bunga sudah cukup rendah. Ini kita melihat siapakah mereka investor di pasar modal. Nah, ini angka Februari 2021. Itu milenial ada 79%. Nah, kemudian yang berusia 31 sampai 40, 22%. Yang usia 41 sampai 50, 11%. Dan yang di atas 50 sampai 60, 6%. Nah, yang usia kurang dari 30 tahun, 57%. Sebetulnya kita harus melihat NAB reksadana, tetapi tidak ditampilkan NAB reksadana ya. Nah, kita ya, ini adalah NAB reksadana, perkembangan nilai aktiva bersih reksadana. Ini penting untuk ditampilkan karena pada Februari 2021 itu NAB mencapai 572 triliun. Nah, kita melihat bahwa ada peningkatan jumlah investor, tetapi banyak yang redeem juga. Nah, angka tetap stay di 570-an. Kalau kita lihat pada tahun 2019 itu 542 dan meningkat 574 pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021, 2 bulan pertama, dia turun sedikit 572 triliun. Nah, ini karena ada peningkatan jumlah investor. Nah, terakhir saya mau menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh reksadana. Saya mencatat ada beberapa tantangan. Pertama adalah pengelolaan industri reksadana belum cukup transparan. Ini menjadi tantangan bagi pelaku reksadana. Nah, kita lihat bahwa investor kini lebih mandiri dan dalam mengakses rincian transaksi melalui website ya. Nah, ini sudah dikukuhkan oleh POJK dan mereka sudah lebih rajin untuk mencari tahu tentang informasi reksadana agar mereka tidak salah. Nah, ini dimanfaatkan betul oleh para pengelola reksadana. Kemudian yang kedua, literasi tentang alternatif investasi yang belum meluas. Investasi di pasar modal tidak hanya di saham. Dan kalau di saham pun tidak terbatas pada saham-saham tertentu saja, tetapi ada juga obligasi dan jangan lupa ada reksadana. Nah, reksadana kita tahu sekarang ini cukup bervariasi, mulai dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, yang obligasi korporasi dan obligasi negara, surat utang negara, kemudian ada reksadana terproteksi, reksadana campuran, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah reksadana saham. Kami melihat bahwa pilihan underlying aset berupa saham yang berkualitas itu terbatas. Jadi saham-saham yang berkualitas itu tidak cukup banyak. Oleh karena itu ada kesulitan bagi manajer investasi untuk mengalokasi dana-dana nasabah. Kemudian yang keempat adalah reksadana berbasis environment, sosial dan governance belum cukup tersedia.
Nah, ini penting sekali, kita sudah masuk pada era yang sangat ketat dengan environmental, kesadaran terhadap lingkungan sosial, dan governance. Jadi, reksadana, pelaku reksadana diimbau memperhatikan ESG. Kemudian, optimalisasi penjualan lewat jalur digital, seperti halnya investor saham, yang sejauh ini reksadana pasar uang yang relatif cukup optimal penjualan lewat online. Nah, ini perlu digencarkan, memanfaatkan kemajuan digital. Dan terakhir tentu saja kita optimistis dengan vaksinasi, pengendalian COVID, tetapi kalau COVID masih ada, itu menjadi kendala. Kita harap COVID bisa segera diatasi dan vaksinasi bisa diselesaikan tahun ini. Sebelum Desember 2021, 70% dari bangsa ini sudah divaksinasi. Inilah sekedar pengantar saya. Waktu saya kembali kepada Mas Rudi. Baik. Ya, demikian tadi Primus Dorimulu, News Director Berita 1 Media Holdings. Pemirsa, penghargaan reksadana terbaik tahun ini atau di tahun 2021 ini diberikan kepada 52 produk reksadana terbaik dari 23 manajer investasi atau pengelola reksadana. Berikut ini kita akan saksikan kategori penghargaan Best Mutual Fund tahun ini. Reksadana terbaik kategori saham. Reksadana terbaik kategori campuran. Reksadana terbaik kategori pendapatan tetap. Reksadana terbaik kategori pasar uang. Reksadana terbaik kategori indeks dan ETF pasif. Ya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai penghargaan reksadana terbaik tahun ini, kita akan simak penjelasannya langsung dari Direktur PT Infovesta Utama, Parto Kawito. Waktu dan tempat disilahkan. Pak Parto Kawito, kami mohon maaf Pak, suaranya tadi belum terdengar. Mungkin harus di-unmute terlebih dahulu di aplikasi Zoom-nya. Bisa dengar Pak? Oke, Pak Warto. Ya. Oke, baik. Sekarang sudah mulai terdengar Pak. Silakan dimulai dari awal mungkin Pak ya. Ya. Baik. Pak. Ya, yang saya hormati Bapak Joheri, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia. Ibu Afifah, Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia, Bapak Primus Dorimulu, Direktur Pemberitaan Media Holding, dan para tamu undangan lainnya yang saya hormati. Puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga acara Best Mutual Fund Award 2021 ini bisa terselenggara walaupun secara virtual akibat dari kondisi pandemi yang belum berakhir. Dan kita semua berharap agar pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa menyelenggarakan acara ini seperti biasanya. Nah, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, acara ini merupakan bentuk kerjasama dari PT Infovesta Utama selaku perusahaan riset independen dengan majalah investor selaku media yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada produk-produk reksadana yang mempunyai kinerja unggul berdasarkan hasil evaluasi data historis per akhir Desember 2020 ya, dan memenuhi kriteria yang ditentukan dalam penjurian Mutual Fund Award ini. Tren pertumbuhan industri reksadana di tanah air melalui rata-rata pertumbuhan jangka panjangnya dilihat dari total dana kelolaan itu tumbuh sekitar 15% dalam 10 tahun terakhir, dengan posisi terakhir 553 triliun di luar reksadana jenis penyertaan terbatas dan US dollar. Nah, artinya investasi melalui reksadana ini masih mendapatkan respon positif dari tahun ke tahun meskipun mengalami tekanan
dalam pandemi COVID-19. Sekaligus terefleksi pada peningkatan partisipasi investor yang juga tumbuh, maupun dari penerbitan produk-produk baru, di mana saat ini jumlah produk reksadana per akhir tahun itu ada 1.811 produk, mencakup reksadana berpotensi, penyertaan terbatas, dan semua denominasi. Pada pemeringkatan reksadana tahun ini, tidak hanya menggunakan kriteria yang bersifat kuantitatif atau angka saja, namun juga melibatkan penilaian kualitatif, yaitu menyangkut aspek reputasi dari manajer investasi, apakah sedang atau pernah mengalami masalah reputasi yang dikenakan oleh pihak yang berwenang dalam 1 tahun terakhir. Berikut sedikit ulasan mengenai perkembangan industri reksadana serta metodologi dalam Best Mutual Fund Award 2021 yang akan saya jelaskan lewat presentasi singkat berikut ini. Next. Nah, untuk perkembangan kinerja reksadana, kita lihat sepanjang 2020, memang IHSG minus 5%, dan Infovesta 90 Equity Fund Index itu minus 6,9. Namun, untuk jenis yang pendapatan tetap maupun yang campuran atau pasar uang, itu sudah positif. Ya, dengan juaranya adalah reksadana pendapatan tetap 10,351% per tahun. Next. Nah, untuk grafik pertumbuhan AUM atau dana kelolaan dan unit penyertaan, itu bisa dilihat walaupun pandemi, secara total untuk dana kelolaan tumbuh 4%, yang biru paling kanan, sedangkan untuk unit itu tumbuh 1,9%, dengan pertumbuhan tertinggi jenis pasar uang. Next. Nah, tren AUM reksadana juga terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 14,8% per tahun ya selama 10 tahun terakhir ini. Walaupun memang ada jenis tertentu seperti campuran yang pertumbuhannya agak tersendat. Next. Nah, perkembangan dari produk reksadana sendiri itu seperti ini dari 2016 sampai 2020 dengan pertumbuhan tertinggi tentu saja di ETF dan indeks karena dari angka yang kecil ya, jadi tumbuhnya relatif besar. Tapi kalau kita melihat semuanya tumbuh dengan cukup bagus. Next. Nah, perkembangan jenis reksadana berdasarkan denominasi. Nah, ini juga bisa dilihat ya. Dalam 5 tahun terakhir, ya memang untuk yang denominasi US dollar, itu pilihannya atau pertumbuhannya relatif lebih lambat dibanding yang pertumbuhan di denominasi rupiah. Juga untuk yang campuran ya, itu agak tersendat. Oke, next. Nah, kategori best performance, ini kita lihat yang kita nilai, itu jenisnya mulai dari reksadana saham, campuran, pendapatan tetap, dan khusus pendapatan tetap ada juga US dollar, serta pasar uang, dan reksadana indeks atau juga ETF yang dikelola secara pasif. Sedangkan kalau ETF yang dikelola secara aktif itu masuk ke kategori berdasarkan underlying asetnya, apakah dia banyak di saham atau di pendapatan tetap. Nah, kemudian periodenya itu kita bagi menjadi 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan khusus reksadana saham karena sudah ada populasinya cukup banyak, itu 10 tahun. Untuk dana kelolaan, kita bagi juga menjadi beberapa kelas, dari sekitar 10 miliar sampai 100 miliar, kemudian 100 sampai 500, 500 sampai 1 T, dan di atas 1 triliun. Nah, khusus untuk reksadana campuran,
kita bagi berdasarkan profil risiko, yaitu konservatif, moderat, dan agresif tergantung dari berapa persen saham yang ada dalam portofolionya. Next. Nah, kriteria seleksi awal untuk umum, kriteria umumnya itu reksadana harus berusia minimum 2 tahun per Desember tahun 2020. Termasuk dalam kategori reksadana saham, pendapatan tetap, campuran, pasar uang, serta indeks dan ETF. Kemudian memiliki dana kelolaan atau aset under management minimum 10 miliar seperti yang disyaratkan oleh OJK, dan 1 juta US untuk reksadana pendapatan tetap US dollar per 30 Desember 2019. Kemudian menyampaikan data-data yang dibutuhkan kepada tim penilai. Terakhir, manajer investasi tidak sedang atau pernah mengalami masalah reputasi berdasarkan keputusan resmi OJK dalam kurun 1 tahun terakhir. Kriteria khusus untuk denominasi rupiah, kecuali untuk reksadana pendapatan tetap, itu ada yang denominasi US dollar. Bukan reksadana syariah atau offshore karena ada penilaian award tersendiri. Tidak membagikan dividen, termasuk di jenis pendapatan tetap, pasar uang, dan saham. Dan kinerja reksadana tidak anomali dan konsisten publikasi di media massa. Okay, next. Next. Nah, statistik produk reksadana bisa kita lihat di sini bahwa tidak semua reksadana itu memenuhi kriteria penilaian, karena ada juga beberapa manajer investasi yang tidak mengirimkan data sehingga kita tidak bisa masukkan dalam penilaian. Akibatnya dari total 1097 di awal tahun 2020 ya, itu yang memenuhi kriteria 350 nilai. Next. Nah, kriteria penilaian ini agak sedikit berbeda dari tahun lalu. Ya, karena untuk kategori pasar uang pendapatan tetap, campuran saham, ETF, dan indeks itu ada kriteria yaitu baru, yaitu downside risk itu 20%, sedangkan yang risk adjusted return itu 50%, dan unit penyertaan growth atau pertumbuhan UP itu 30%. Tahun lalu tidak ada downside risk. Sedangkan untuk ETF dan indeks yang dikelola secara pasif, itu bobotnya tracking error 70% dan pertumbuhan unit penyertaan kita nilai atau kita beri penilaian 30%. Okay, next. Nah, ini formulanya. Adjusted return kita pakai tadi modified Sharpe ratio, downside risk, dan unit growth. Okay, next. Untuk tracking error dan unit growth pada penilaian ETF dan reksadana indeks yang dikelola secara pasif seperti ini. Next. Nah, ini kelompok pemeringkatan. Untuk pasar uang, tadi kita kelompokkan 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Nah, di 1 tahun kita bagi lagi ada 4 kelas berdasarkan dana kelolaan. 3 tahun ada 3 kelas, dari AUM 10M sampai 100 sampai dengan yang 500M ya. Kemudian ada 5 tahun juga 3 kelas. Untuk pendapatan tetap yang rupiah itu 1 dan 3 dan 5 tahun juga dibagi kelas-kelas aset berdasarkan dana kelolaannya. Next. Untuk yang pendapatan tetap US dollar karena tidak terlalu banyak, maka hanya dikelompokkan berdasarkan tahun aja, 1, 3, dan 5 tahun. Untuk reksadana campuran, tadi kriterianya khusus ya, tergantung banyaknya saham. Jadi untuk 1 tahun itu ada 3, konservatif, moderat, agresif. 3 tahun juga demikian, 5 tahun juga demikian. Next. Untuk pemeringkatan saham, nah ini karena populasinya banyak, jadi ada juga yang 10 tahun ya, selain dari 1, 3, dan 5 tahun. Dengan pembagian kelas yang bisa dilihat di tabel. Kemudian untuk ETF, karena relatif masih belum banyak, kita hanya bagi berdasarkan 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun saja. Oke. Nah,
Saya juga berharap ya bahwa acara ini bisa berlangsung dan menjadi salah satu pertimbangan informasi ya bagi investor untuk pengambilan keputusan ya, baik investor retail maupun institusi. Juga memacu manajer investasi untuk memberikan performa imbal hasil yang terbaik, juga pelayanan ya yang excellent kepada investor. Nah, di samping itu juga diharapkan para manajer investasi untuk aktif terlibat ya, dalam hal keterbukaan informasi untuk kebutuhan data atau memberikan usulan yang membangun, sehingga semakin meningkatkan kualitas acara award ini. Demikian kata sambutan saya, semoga acara Best Mutual Fund Award ini dapat memberikan manfaat kepada para pelaku industri reksadana sekaligus mendorong perkembangan industri reksadana di Indonesia. Terima kasih. Baik, Parto Kapito, Direktur PT Infovesta Utama. Hadirin dan pemirsa, ada 5 kategori penghargaan, yakni reksadana kategori saham, campuran, pendapatan tetap, pasar uang, serta indeks dan ETF pasif. Berikut reksadana kategori saham yang menerima penghargaan Best Mutual Fund Award 2021. Inilah pemenang reksadana terbaik 2021. Kategori saham. Periode 3 tahun. Aset di atas 10 hingga 100 miliar rupiah. Pacific Equity Flexi Fund dari PT Pacific Capital Investment. Periode 3 tahun. Aset di atas 100 hingga 500 miliar rupiah. Sukor Invest Maxi Fund dari PT Sukor Invest Asset Management. Periode 3 tahun. Aset di atas 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A dari PT Eastspring Investments Indonesia. Periode 3 tahun, aset di atas 1 triliun rupiah. Sukor Invest Equity Fund dari PT Sukor Invest Asset Management. Periode 5 tahun, aset di atas 10 hingga 100 miliar rupiah. Dana Reksa Mawar Komoditas 10 dari PT Dana Reksa Investment Management. Periode 5 tahun, aset di atas 100 hingga 500 miliar rupiah. Sukor Invest Maxi Fund dari PT Sukor Invest Asset Management. Periode 5 tahun, aset di atas 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. Panin Dana Teladan dari PT Panin Asset Management. Periode 5 tahun, aset di atas 1 triliun rupiah. Sukor Invest Equity Fund dari PT Sukor Invest Asset Management. Periode 10 tahun, aset di atas 10 hingga 100 miliar rupiah. FWD Asset Philanthropy Equity Fund dari PT FWD Asset Management. Periode 10 tahun, aset di atas 100 miliar hingga 1 triliun rupiah. HPAM Ultima Equitas 1 dari PT Henan Putih Rai Asset Management. Periode 10 tahun, aset di atas 1 triliun rupiah. Schroeder Dana Prestasi dari PT Schroeder Investment Management Indonesia. Periode 15 tahun, aset di atas 10 hingga 100 miliar rupiah. Rencana Cerdas dari PT Ciptadana Asset Management. Periode 15 tahun, aset di atas 1 triliun rupiah. Schroeder Dana Prestasi dari PT Schroeder Investment Management Indonesia. Ya, sekali lagi selamat kepada para pemenang untuk kategori reksadana saham. Pemirsa, Best Mutual Fund Awards 2021 akan kembali usai jeda.
Dalam 1 tahun terakhir, seluruh sektor industri sangat terpengaruh pandemi COVID-19. Bagaimana ketahanan investasi reksadana selama pandemi? Kita akan menyimak diskusinya bersama narasumber dengan tema Tahun Kebangkitan Reksadana. Diskusi akan dipandu langsung oleh News Director Berita 1 Media Holdings, Primus Dorimulu. Waktu dan tempat, disilahkan. Terima kasih Mas Rudi. Pemirsa, kita sekarang masuk dalam sesi diskusi dengan tema Kebangkitan Industri Reksadana 2021. Sudah hadir 3 narasumber kita. Saya sapa pertama Ibu Afifah. Selamat siang Ibu Afifah. Selamat siang Pak Primus. Ya. Selamat siang Pak Suheri, Pak Parto, dan rekan-rekan dari MI. Ibu Afifah ini adalah Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia. Kemudian Pak Suheri, Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia. Pak Suheri, selamat siang. Selamat siang Pak Primus, selamat siang Bu Afifah, selamat siang Pak Parto dan Bapak Ibu semuanya. Kemudian Pak Parto Kowito, Direktur PT Infovesta Utama, mitra kami dalam menyelenggarakan award ini. Selamat siang Pak Parto. Selamat siang Pak Primus, selamat siang Pak Suheri, selamat siang Pak Ibu Afifah, dan selamat siang para hadirin yang lainnya. Iya. Nah, kita melihat bahwa tadi data-data tentang reksadana cukup banyak, baik yang dari saya maupun dari Pak Parto. Nah, kita melihat bahwa sudah mulai ada peningkatan dari reksadana dan terutama jumlah investor yang meningkat cukup signifikan. Kalau kita lihat pada Februari 2021, investor reksadana itu 85% dari total investor. Ada 3,8 juta dari 4,5 juta investor pasar modal. Itu adalah investor reksadana. Dan dengan kemudahan aplikasi online ini, makin banyak milenial yang masuk ke investasi di reksadana. Nah, tapi secara umum tadi seperti dalam presentasi saya tadi, banyak melihat bahwa pertama ada masalah dalam transparansi. Nah, itu dianggap belum cukup transparan ya, kalau kita lihat ya. Kita harus mengakui itu. Kemudian literasinya belum meluas. Kemudian penggunaan digital itu belum betul-betul masif ya. Baru reksadana pasar uang yang cukup banyak menggunakan digital ini. Ini bagaimana menurut para narasumber? Lebih dulu ke Ibu Afifah dulu. Bagaimana Ibu Afifah? Siapa? Boleh saya presentasi sedikit boleh, atau boleh, bagaimana? Boleh, ya. Oke, mohon slide saya boleh ditampilkan. Oke, di halaman yang pertama. Next slide. Oke, untuk tahun 2020 tentunya bukan tahun yang mudah bagi kita semua karena kita di tanda pandemi yang sebelumnya belum pernah kita alami ya. Khusus untuk reksadana, kita juga punya prahara, tadi sempat juga disinggung oleh Pak Primus di awal-awal tahun, jadi dari akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 gitu. Tapi kami cukup bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertumbuhan AUM industri reksadana cukup baik sebesar 5,79% atau mencapai angka 573,5 triliun di akhir 2020. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya pertumbuhan ini disupport oleh top 10 MI ya. Jadi MI dengan AUM terbesar 10 besar gitu, di mana pertumbuhan top 10 MI ini rata-rata bertumbuh 15,4%. Jadi hampir 3 kali lipat daripada pertumbuhan AUM reksadana ya. Dan kalau dilihat dari secara kontribusi, top 10 MI juga meningkat dari tadinya 57%, market share-nya menjadi naik ke 62% di akhir tahun 2020. Bahkan beberapa MI bertumbuh luar biasa, ada 12 MI yang pertumbuhannya di atas industri, bahkan sampai 20%, ada 12 MI tadi ya. Sementara untuk MI yang bertumbuh antara 20 sampai 50 ada 6. Dan ada 7 MI yang bertumbuh AUM-nya secara dari tahun ke tahun itu 50% gitu. Jadi sebenarnya tahun 2020 adalah tahun yang baik untuk manajer investasi dari sisi pertumbuhan AUM-nya.
Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan lainnya, dari jumlah manajer investasi ada sedikit penurunan dari 98 ke 97. Ada 58 produk reksadana baru, sehingga di akhir 2020 ada 2.270 produk reksadana. Dan tentunya juga kami mengapresiasi bertumbuhnya agen penjual reksadana yang baru, ada 25 agen baru, sehingga total di akhir tahun 2020 itu total agen penjual ada 62 dan terus bertumbuh. Tadi juga sempat disinggung ya, jumlah investor juga meningkat. Kalau untuk reksadana sendiri tumbuhnya 78% menjadi 3,2 juta. Jadi ini angka yang sangat baik ya. Di next slide. Ini mungkin kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya tahun lalu itu demand itu adanya di mana, atau pertumbuhan itu ditopang oleh aset kelas apa gitu ya. Terlihat di sini bahwasanya di sini ada di slide yang Aum ya, dalam triliun rupiah. Pertumbuhan terbesar itu dikontribusikan oleh pasar uang, di mana bertumbuh 25,4 triliun menjadi 95 triliun. Yang kedua adalah pendapatan tetap 18,2 triliun, peningkatannya menjadi 139, dan yang ketiga adalah global syariah. Dia naik 5,4 triliun menjadi 13 gitu. Dan ini pertumbuhan ini juga diikuti dengan adanya pertumbuhan unit, terutama untuk yang pasar uang, dan juga adanya penambahan dari jumlah produk gitu. Jadi memang demand tahun lalu itu lebih ke arah pasar uang dan pendapatan tetap, kalau bisa kita simpulkan gitu. Tentu hal ini ada besar kaitannya dengan bertumbuhnya investor baru gitu, di mana untuk investor baru perkenalan tentunya dengan produk yang low volatility, plus juga kondisi market yang cenderung volatile di tahun lalu menyebabkan investor lebih pindah ke produk-produk yang tidak terlalu volatile, dalam hal ini ke produk pasar uang dan pendapatan tetap. Sementara untuk yang juga menarik adalah adanya penurunan yang signifikan atau cukup besar ya dari sisi saham ini, karena NAB-nya turun karena koreksi ya. Ada 3 jumlah reksadana saham yang ditutup. Sementara penurunan lainnya juga dikontribusikan oleh reksadana terproteksi gitu. Hal ini lebih karena ada peraturan baru dari OJK di akhir tahun 2019. Dan juga insentif untuk pajak insentif untuk reksadana pendapatan tetap turun dari tahun 2020 yang 15 menjadi hanya 10. Di next slide. Ini cukup menarik ya slide ini. Kita bisa lihat bahwasanya dari tahun ke tahun itu ada shifting. Jadi awalnya kalau kita lihat kontribusi dari reksadana terproteksi sangat tinggi ya. Jadi dari 28 tertinggi menjadi cuma 25, bahkan tadi di bulan Februari juga semakin turun gitu. Kalau kita lihat dari peaknya itu ada di 2018, kontribusi reksadana terproteksi sampai 35% atau lebih sepertiga dari total AUM reksadana itu disupport oleh terproteksi. Tapi di tahun 2020 bergeser gitu. Jadi adanya peningkatan di produk pasar uang dan pendapatan yang naik dari 13% ke 17% di 2020 secara weighted, sementara untuk pendapatan tetap naik dari 22 ke 24%. Next slide. Nah ini mungkin kalau kita lihat bagaimana prospeknya gitu ya industri reksadana. Kalau kami melihat bahwasanya tadi juga sempat disinggung, di tengah rendahnya suku bunga yang 3,5% atau terendah sepanjang masa, karena sejak awal pandemi ini BI telah menurunkan suku bunga sebesar 150, tentunya alternatif investasi menjadi hal yang dicari-cari oleh investor. Kita juga percaya support lainnya juga akan diperoleh dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan membaik. Tahun 2020 terjadi resesi, tapi kita rasakan bahwasanya di 2021 di mana sebagai tahun pemulihan ekonomi. Dan yang ketiga adalah digitalisasi ini sangat mendukung ya, sangat mendukung baik penyebaran maupun bertumbuhnya investor baru, karena investor menjadi lebih mudah dan nyaman ketika mereka melakukan transaksi reksadana. Hal lain yang juga kami anggap sebagai potensi adalah
meskipun tadi sempat disinggung beberapa kali jumlah investor begitu besar pertumbuhannya, namun kalau kita lihat dari sisi populasi, itu hanya 1,4% saja. Jadi artinya begitu banyak masyarakat Indonesia yang belum terjamah dengan investasi, dalam hal ini reksadana gitu. Sehingga kita sangat optimis pertumbuhan ini akan terus berkelanjut ya dari sisi jumlah investor. Hal lain yang juga kami rasakan sebagai pendukung adalah tingginya dana pihak ketiga di perbankan ya. Kalau kita lihat 83% dari kekayaan masyarakat Indonesia itu masih disimpan di tabungan atau deposito. Sedangkan tadi kita juga tahu suku bunga udah rendah gitu ya, single digit, dan ini menunjukkan bahwasanya potensi dari sisi perpindahan itu akan juga mendukung pertumbuhan reksadana ke depannya. Untuk next slide. Nah ini kalau kita lebih dalam lagi gitu ya, dibandingkan dengan PDB, jumlah AUM reksadana juga relatif sangat kecil ya. Kalau kita juga mengacak ke negara tetangga juga kita tertinggal bisa dibilang ya. Persentase AUM reksadana di tahun 2020 ini hanya 3% gitu. Kalau kita lihat di negara-negara tetangga itu bahkan Malaysia itu 33% gitu. Jadi kita masih kecil gitu. Dan kalau kita lihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang terus bertumbuh di 2019 ke 2020 itu pertumbuhannya cukup baik 11,1 ya, potensi ini sebenarnya tadi gitu ya bisa membuka ruang yang lebih besar untuk produk-produk investasi khususnya reksadana. Di next slide. Nah ini tadi juga beberapa kali disinggung gitu, sebenarnya investor tipe apa sih yang menjadi kontribusi besar di pertumbuhan di tahun lalu. Di sini di slide yang ada arsiran abu-abunya, pertumbuhan investor yang umurnya di bawah 30 tahun per tahun itu sangat besar ya, sehingga kontribusi dari total itu meningkat dari 44,7% menjadi 54,9%, hampir 55% gitu. Jadi memang tahun lalu itu pertumbuhannya lebih didominasi oleh investor milenial. Dan tentunya hal ini juga sehubungan dengan ya mulai adanya literasi di kalangan milenial gitu ya. Kemudian juga disupport dengan digitalisasi dan dengan semakin banyaknya online upward yang bisa menjangkau kalangan yang lebih luas lagi. Dan kalau kita lihat memang jumlah milenial ini dari tahun ke tahun juga semakin bertumbuh. Di slide next slide atau slide terakhir, ya hal yang bisa disimpulkan yang pertama, tahun 2020 kami cukup bersyukur dengan pertumbuhan yang ada di reksadana, disupport oleh peningkatan jumlah investor, terutama tadi milenial, juga begitu banyak produk-produk baru yang diluncurkan di 2020, dan juga semakin banyaknya kanal-kanal baru, terutama kanal-kanal online. Dan tentu hal ini semua dipicu dari support daripada teknologi digital. Dan tentunya proses ke depannya masih sangat luas, terutama bila kita bahu-membahu terkait edukasi yang berkelanjutan ya, karena tadi hanya 1,4% penduduk Indonesia yang terjamah oleh produk investasi dalam hal ini reksadana. Jadi masih besar sekali potensi ke depannya. Mungkin itu akhir dari slide saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Afifah. Tadi dinyatakan bahwa 2020 walaupun pandemi memang dari angka reksadana itu mencatat pertumbuhan. Dari investor itu naik 1,7 ke 3,2 juta, kemudian dari NAB naik 542 triliun ke 574 triliun. Jadi nyata angkanya meningkat ini karena produk baru, kemudian juga digital. Jadi cara penjualan banyak orang yang WFH barangkali itu semua membantu orang untuk masuk ke pasar modal. Kemudian walaupun bunga sudah turun jauh, tetapi 83% dana kekayaan masyarakat masih disimpan di deposito. Nah ini menunjukkan peluang reksadana besar sekali. Nah ini bagaimana Pak Suheri? Peluang reksadana besar sekali, tapi orang masih naruh dana di deposito. Kan begitu. Jadi sebetulnya kalau reksadana udah bagus, menjadi alternatif investasi, itu mestinya dana lebih banyak ke sana, kan begitu. Mengapa belum semua banyak ke sana? Dan tahun lalu kita tahu bahwa penurunan tajam saham ya. Reksadana yang underlying saham pasti juga ikut turun. Tetapi terbantu oleh reksadana
obligasi surat berharga negara yang cukup bagus. Silakan Pak Suweri, apa yang salah ini Pak supaya orang lebih banyak berbondong-bondong ke sana? Karena jumlah investor walaupun besar tapi masih sedikit dibanding jumlah penduduk kita yang sudah 271 juta. Silakan Pak. Terima kasih Pak Primus. Mungkin pertama-tama kita panjatkan puji syukur dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini berkat rahmat hidayahnya kita sehat ya, sehingga kita bisa mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa dilindungi dari wabah penyakit, dan tentunya kita juga mendoakan agar wabah ini segera berlalu dari muka bumi. Pak Primus, saya data yang diungkapkan sudah sangat komprehensif. Saya ingin menyampaikan dari aspek investornya barangkali ya, karena saya kira yang bisa menggerakkan pasar kan sebenarnya investornya. Jadi kalau kita lihat selama tahun 2020 ini Pak, terjadi suatu pergeseran di mana kontribusi daripada investor dalam melakukan transaksi saham. Kalau kita lihat pada tahun 2019 itu retail domestik hanya memberikan kontribusi 37%. Jadi kita lihat ada pergerakan, institusi itu 31%, kemudian asing 32%. Nah kalau kita lihat pada tahun 2020 ini, itu bergerak menjadi 45,9% retailnya. Sementara institusinya malah turun menjadi 21%, dan asing juga ada sedikit kenaikan lah, tapi hampir tidak berarti, menjadi 33,1%. Jadi di sini kita melihat bahwa ada suatu pergeseran dari institusi kepada retail. Nah, kan jadi kenapa ini bisa terjadi? Ini kan menjadi menarik gitu ya. Kalau kita lihat dari segi ownership juga, kalau kita lihat retail ini pelan tapi pasti, itu menunjukkan suatu peningkatan. Ya. Kalau pada tahun 2020 mereka sebesar 13,1%, itu meningkat dari sebelumnya yang hanya 10,6%. Sedangkan kalau kita perhatikan peran asing dari segi ownership, itu turun ya dari 51,7% menjadi 49,1% pada tahun 2020. Nah kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, dari trading volume itu didominasi oleh retail, di mana pada tahun 2020 itu mereka mendominasi sebesar 48,4%. Jadi ini meningkat dibanding tahun sebelumnya 37%. Sedangkan institusi domestik itu turun dari 31,0 menjadi 20,5%, dan asing itu dari 32,1 menjadi 31,1%. Nah, kalau kita perhatikan itu dari saham. Kalau kita perhatikan hal yang sama ini sebetulnya juga terjadi pada investor reksadana. Nah, kalau saya lihat sebenarnya selama pandemi ini terjadi suatu peningkatan dari jumlah investor reksadana. Hal ini menurut saya sebetulnya tidak terlepas dari literasi yang terjadi, tapi satu hal yang mungkin blessing in disguise barangkali ya, pada tahun 2020 di mana pandemi, orang banyak tidak bergerak, itu mungkin lebih banyak di rumah, justru literasi ini lebih banyak terjadi pada saat pandemi ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memang saya melihat ada penetrasi dari industri melalui agen gitu. Nah, selama pandemi saya melihat terbatasnya kegiatan masyarakat akibat adanya PSBB. Kemudian ada satu hal lagi yang kita lihat di sini, momentum penurunan nilai pasar yang cukup tajam pada awal pandemi itu ternyata dimanfaatkan oleh para investor baru. Mereka ingin mencari suatu keuntungan ya. Jadi yang kalau kita juga mengamati sekarang kan kenapa seperti Bitcoin itu juga sangat meningkat pesat pada tahun 2020, tidak terlepas dari orang ini lagi bingung nih, punya duit ya, sebagian yang punya duit tentunya ingin masukkan dananya kemana, tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya mungkin banyak baca gitu ya, kemudian ada kesempatan, ada investasi apa yang menguntungkan, kalau deposito bunga semakin turun, carilah instrumen yang lain, mungkin reksadana, saham, termasuk Bitcoin gitu. Jadi ini suatu hal yang saya kira lumayan signifikan ya, dan itu juga tergambar dari jumlah upward ya. Jadi jumlah upward yang
tumbuh pada tahun yang lalu itu juga sangat signifikan. Ya. Kalau kita lihat pada akhir tahun 2021, APERT itu jumlahnya 67. Dan ini meningkat kalau dibandingkan dengan tahun 2018 itu baru 40. Nah, kemudian pada bulan Februari 2021 nambah lagi 1. Jadi kita lihat secara total pada bulan Februari ini APERT kita ada 68 agent. Nah, kita perhatikan angka-angka ini ternyata signifikan sekali sebenarnya itu adalah pada tahun 2020. Jadi pada pandemi justru, ya. Jadi momentum ini terkait. Jadi ada orang yang ingin mendapatkan hasil lebih baik, tidak bisa kemana-mana, akhirnya banyak baca, banyak mencari informasi dan seterusnya. Kemudian ada keinginan berinvestasi, dan selain itu juga ya berbagai macam hal lah yang kira-kira tidak terlepas dari pandemi ini. Nah, kalau kita lihat jumlah APERT pada tahun 2019 itu masih 42. Jadi dari 2018 ke 2019 cuma nambah 2. Dan penambahan menjadi 67, itu satu yang luar biasa saya kira. Nah, dan ada satu hal yang menarik yang perlu kita perhatikan di sini. Di sisi yang lain, jumlah tenaga pemasarnya, yaitu APERT, wakil dari agen pemasar, itu turun. Pada tahun 2018, jumlah mereka 27.586. Kemudian menjadi 24.351 pada tahun 2020. Walaupun kemudian bulan Februari ini meningkat lagi menjadi 24.485. Nah ini saya bisa mengartikan bahwa sebetulnya pertumbuhan investor reksadana tersebut bukan karena kegiatan pemasaran reksadana, ya, bukan oleh tenaga pemasar, tapi memang situasi pandemi ini kemudian membuat mereka mengakses pasar. Selain tentunya adanya bantuan dari para agen penjual dan perusahaan fintech. Jadi ini yang saya selalu penasaran sebenarnya tahun 2017 sebetulnya target investor itu kan udah 5 juta gitu ya. Tapi kan sampai hari ini kan target investor kita achievement-nya seperti yang disampaikan oleh Pak Primus tadi baru 4,5 juta. Jadi masih sangat jauh sekali gitu. Justru pada tahun 2020 di mana terjadi pandemi itu peningkatannya luar biasa. Jadi saya kira ini satu hal yang perlu kita cermati. Yang saya takutnya nanti malah setelah masyarakat kembali aktif beraktivitas, lupa lagi dia sebagai investornya. Jadi momentum ini harus dipertahankan oleh industri. Saya kira ini menjadi suatu catatan. Nah sekarang saya mau masuk sedikit ke dana pensiun. Kalau tadi kan kita lebih banyak bicara tentang retail. Bagaimana dengan dana pensiun? Di mana institusi yang menginvestasikan dananya di pasar modal gitu ya. Saya lihat untuk dana pensiun total, ya baik itu DPPK, PPLK, DPPK PPIP maupun PPIP, dari tahun 2019 Desember sampai Desember 2020, reksadana itu hanya meningkat sekitar 2 triliun. Dan ini menurut saya peningkatannya lebih karena meningkat value-nya, nilai pasarnya gitu ya. Karena secara komposisi tahun 2019 itu 5,37%, sementara pada bulan Desember 2020 itu turun menjadi 5,16%. Jadi ada satu penurunan porsi daripada dana pensiun terhadap reksadana ini. Nanti saya akan bahas kira-kira penyebabnya apa gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan secara total, jumlah investasi dana pensiun di reksadana ini hanya sekitar 3% dari total aset reksadana. Jadi 17,2 triliun dibagi sekitar 5,73 triliun, itu sekitar 3%. Nah, saya bedah lebih jauh. Kalau PPMP sendiri gimana? Kalau PPMP sendiri, itu justru terjadi penurunan. Desember 2019 itu 9,7 triliun. Kemudian Desember 2020 menjadi 8,9 triliun. Jadi di sini secara komposisi pun turun dari 6,34% menjadi 6,05%. Di sisi yang lain, IP pun demikian. Ya, dari 2 triliun menjadi 1,9 triliun. 2,11 kira-kira menjadi 1,9 triliun. Dengan komposisi 6,12% menjadi 5,91%. Yang meningkat justru sebetulnya di DPLK. Ya, kalau di DPLK itu dari 3,299 triliun menjadi 6,3 triliun, di mana komposisinya menaik agak turun malah ya dari 3,5% menjadi 3,45%. Nah, kira-kira apa menyebabkan seperti ini? Di institusi khususnya dana pensiun, saya tidak melihat ada satu perubahan yang signifikan. Komposisi investasi dari institusi ini masuk ke dalam reksadana.
mungkin ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah mungkin masih ada sedikit traumatis yang terjadi, apa yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu, di mana ada beberapa reksadana yang kemudian itu menjadi masalah. Dan ini saya rasa harus menjadi salah satu PR bagi industri untuk merecover ini supaya kepercayaan itu kembali. Ya. Kemudian yang berikutnya saya pikir adalah transparansinya. Karena biasanya di prospektus yang dimunculkan itu adalah mungkin 5 besarnya. Saya pernah mengusulkan kepada OJK dan juga kepada industri sebetulnya, kenapa nggak kita buka aja reksadana itu isinya apa gitu, semuanya dibuka sehingga orang bisa menilai underlying-nya seperti apa. Jadi kalau saya investasi sana, saya nggak beli kucing dalam karung. Jadi mungkin itu jadi konteks yang tadi disampaikan oleh Pak Primus di depan, bahwa transparansinya bagaimana gitu ya. Jangan-jangan yang dimunculkan cuma 5 yang besar, tapi yang lain-lainnya itu adalah yang membuat kita menderita gitu. Saya kira itu adalah fenomena yang harus disikapi oleh industri kalau kita mau betul-betul reksadana ini menjadi salah satu alternatif investasi yang cukup diminati oleh masyarakat. Jangan sampai nanti mereka udah terjun, kemudian setelah itu mereka akhirnya menjadi kecewa dan sulit bagi kita untuk bisa membangkitkan kepercayaan mereka kembali. Dan sekarang instrumen itu semakin banyak. Di milenial saya lihat ingin cepat kaya karena semua instan sekarang ya. Acara idol instan, kemudian acara-acara musik instan, begitu ikut kemudian menjadi terkenal. Begitu juga mereka sekarang lebih melirik Bitcoin malah saya lihat. Ya. Ini satu tantangan, saya kira tidak bisa kita anggap remeh, tapi saya kira semua harus melakukan PR-nya supaya pemahaman masyarakat tentang investasi ini meningkat. Saya kira itu dulu Pak Primus, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suheri. Yang menarik bahwa 2020 itu institusi menurun ya, investasi di pasar modal termasuk di reksadana. Asing juga menurun partisipasi di pasar saham, tapi retailnya meningkat signifikan yang menggerakkan pasar modal kita. Mudah-mudahan tahun 2021 ini investor institusi kembali masuk pasar modal, kembali membeli produk-produk reksadana. Tapi itu tadi catatan Pak Suheri, para pengelola reksadana meningkatkan transparansi. Saya pikir itu penting sekali. Pemirsa, kita tahu bahwa reksadana ini itu adalah kontrak antara manajer investasi dan kustodian, kemudian menghimpun dana dari masyarakat dikelola untuk membeli produk-produk reksadana. Nah, di mana alokasi dana-dana itu perlu sekali ada laporan yang kontinu. Kalau perlu ada tiap hari, apalagi dengan era digital ini. Sekarang kita ke Pak Parto Kowito. Bagaimana Anda melihat di luar presentasi Anda tadi, ini bagaimana reksadana kita memanfaatkan peluang seperti dikatakan Pak Suheri tadi. Ini digitalisasi udah masif dan kemudian jumlah investor, dugaan Pak Suheri tadi, itu bukan karena kerja keras dari agen penjual, tetapi karena digitalisasi, orang bekerja di rumah dan orang bisa mengakses investor yang aktif. Jadi kalau ada aktivitas dari agen juga, ada edukasi yang lebih masif, mungkin NAB akan meningkat lebih cepat. Silakan Pak Parto. Ya, tadi sudah cukup komprehensif ya. Nah, jadi dari saya, I think digitalisasi sangat membantu ya. Nah, digitalisasi bahkan menurut saya akan menjadi suatu komoditas. Seperti halnya transaksi saham, semua pakai online. Ya. Suatu ketika itu akan menjadi suatu hal yang standar atau normal. Nah, tinggal fitur-fitur di digitalisasi itu yang lebih di-enhance menjadi lebih pandai dalam membantu untuk memilih secara lebih komprehensif, lebih terukur, lebih kuantitatif, dan juga lebih cocok dengan risk profile. Kemudian juga membantu untuk merencanakan keuangan dan sebagainya. Nah, itu dari segi digitalisasi. Nah, sebetulnya masih ada banyak orang yang agak trauma terhadap reksadana ya, khususnya karena kasus-kasus yang terjadi menjelang akhir 2019 yang dikenakan oleh regulator terhadap beberapa reksadana. Nah, itu juga menjadi
suatu concern yang harus dipecahkan, karena orang-orang yang concern ini bukan dari kaum milenial, tapi dari orang yang lebih dewasa yang mempunyai uang. Bayangkan yang mereka sudah taruh di produk-produk yang fix itu bukan untuk kaum retail ya. Jadi ada minimumnya. Nah itu mereka istilahnya trauma kapok ya, dan menimbulkan suatu keengganan untuk berinvestasi. Nah untuk kaum milenial sendiri juga ada problem. Tadi kalau disebutkan bahwa mereka mulai invest itu saat pandemi, di saat market rendah, kemudian recovery, mereka bisa untung banyak. Kalau kita lihat setahun terakhir mungkin return dari reksadana saham bisa 50%-an ya, karena dari basic yang rendah. Dan ini menimbulkan suatu harapan atau ekspektasi yang bisa saja keliru dari investor, bahwa tahun ini pun akan bisa sampai 50, 40, 50% atau sebagainya. Dan itu harus di-manage ekspektasi itu. Kalau enggak, mereka akan kecewa dan bisa saja kapok atau berpaling kepada investasi yang tidak malahan. Kemudian juga pertumbuhan industri itu tadi dilihat bahwa sebetulnya terkonsentrasi ke beberapa MI besar. Nah, untuk MI kecil ini walaupun kita tadi cerita prospeknya kemarin historis bagus dan prospek bagus, tapi mereka mungkin tidak terlalu merasakannya. Nah, bagaimana di sini peran dari asosiasi atau regulator untuk ikut membantu juga MI-MI yang kecil ini agar mereka bisa lebih mudah menarik atau meningkatkan kelasnya mereka. Sehingga kalau kita bantu MI kecil itu, mereka tidak akan menjadi terlalu kreatif dalam tanda kutip ya, sampai akhirnya memberikan produk yang di luar jangkauan atau di luar peraturan. Itu gunanya kita perlu membantu MI-MI kecil juga. Saya seperti itu, Pak. Karena April 2020 itu indeks harga saham gabungan itu terjerembab di bawah 4.000 ya. Jadi kalau mereka beli pada saat itu, kemudian kan pada akhir tahun indeks itu 5.900 something. Itu ada keuntungan signifikan ya. Mudah-mudahan ada literasi sehingga mereka tidak salah menilai instrumen investasi kita. Sekarang kita pada bagian akhir, Pak. Permintaan saya 3 narasumber ini memberikan saran konkret bagaimana membangkitkan. Kalau Ibu Afifa sebagai Ketua Asosiasi Manajer Investasi, ini bagaimana meningkatkan transparansi. Kita tahu bahwa ada POJK nomor 1 tahun 2020, 17 Februari 20, tentang tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan pelaporan berkala reksadana secara elektronik melalui sistem pengelolaan investasi terpadu. Jadi ini kan memberikan kesempatan kepada investor untuk aktif ya. Nah ini kesempatan bagus untuk meningkatkan transparansi. Nah itu permintaan saya buat Ibu Afifa, kemudian Pak Suheri, dari investor institusi apa yang diharapkan dari pengelolaan ini agar institusi bisa kembali masuk. Pertanyaan yang sama juga buat Pak Parto. Silakan Ibu Afifa. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kami lihat sebenarnya beberapa MI telah memberikan atau secara berkala melaporkan top 10 holding ya. Jadi artinya 10, tidak hanya 5 gitu. Kalau kita pukul rata-rata, ya kan maksimal 10% ya. Kalau kita pukul rata-rata 7 atau 8%, berarti sudah 60% atau 70% portfolio itu sudah di-share ke publik. Jadi menurut saya itu bentuk transparansi itu sudah berjalan. Memang mungkin buat teman-teman yang masih melaporkan top 5 atau hanya 5, ya kita suggest untuk memberikan top 10-nya gitu. Tadi terkait kekhawatiran bahwasanya tahun lalu harga saham meningkat pesat bisa menyebabkan kapok beberapa investor baru gitu. Kalau data yang kami peroleh, investor baru itu masuknya nggak ke produk saham gitu, karena tadi awalnya saham kan turun ya, tapi justru mereka masuk ke produk
pasar uang dan pendapatan tetap yang tentunya durasinya disesuaikan atau rendah gitu. Jadi sebenarnya dari sisi journey investor sudah baik. Jadi kekhawatiran bahwasanya investor milenial akan kapok mestinya tidak menjadi satu yang kita harus kita khawatirkan gitu, karena mereka masuk ke produk-produk yang pasar uang bukan pasar saham. Kalau lihat dari pertumbuhan yang masif di reksadana pasar uang. Ya, silakan Pak Sueri. Singkat-singkat Pak Sueri. Silakan Pak Sueri. Terima kasih Pak Binus. Ya, saya kira memang kalau investor institusi ini masuk lagi Pak, bagaimana caranya meningkatkan trust kembali ya, di mana pada tahun lalu beberapa dana pensiun, khususnya ya kalau saya bicara mungkin lebih ke dana pensiun, itu mengalami problem dengan reksadana yang mereka miliki gitu. Di sini akhirnya mereka berjuang sendiri gitu ya, nggak tahu harus kemana minta tolong gitu. Mungkin dari organisasi Bu Hovifa mungkin juga bisa bantu kalau ada misalkan kejadian seperti itu di industri ini, bagaimana perannya terhadap investor itu bisa difasilitasi. Kemudian yang kedua, saya kira transparansi itu memang kita harapkan sekali. Ya. Harus ada upaya industri untuk meyakinkan bahwa yang sekarang ini betul-betul bisa dipercaya, walaupun tidak semua ya, tapi 1-2, tapi begitu kejadian kan kita nggak tahu yang mana gitu kan ya, itu bisa diberikan suatu pendekatan supaya kepercayaan itu bisa tumbuh kembali gitu. Yeah. Tadi yang disampaikan oleh Bu Hovifa, kita menyampaikan mungkin 5 kemudian 10. Saya kira bukannya 5 dan 10 ya, menurut saya sih kalau bisa semuanya jadi open gitu. Inilah yang kita investasikan gitu. Yeah. Itu mungkin kita lebih confident bahwa kita beli tahu dari A sampai Z-nya gitu. Karena even misalkan berapa persen, 40%-nya itu kita nggak tahu. Kalau kemudian itu bermasalah kan otomatis 40% dari investasi kita udah rusak gitu. Jadi saya kira demikian Pak Binus. Iya. Silakan Pak Parto, bagaimana untuk mengembalikan trust kepada reksadana nih Pak? Ya, jadi kalau menurut saya mohon maaf, regulator sih sudah bagus ya memberikan sanksi kepada MI yang bersalah ya. Cuman saran saya kalau bisa sanksinya jangan merugikan investor. Jadi kalaupun misalkan ada suatu kasus MI katakanlah valuasinya di luar BPA atau di luar peraturan sebagainya, itu kan nanti yang dirugikan investor. Kalau ada investor itu menarik dananya atau masuk kan, karena valuasinya jadi mungkin berbeda dari yang seharusnya. Nah tapi sanksinya kok investor nggak mendapat kompensasi apa-apa gitu, ya kan, harusnya kan dikasih kompensasi gitu. Jadi sesuatu yang lebih wise lah, lebih memperhatikan investor. Nah itu satu. Kemudian kedua, institusi untuk investasi itu harus juga kreatif ya. Jadi dalam arti, mohon maaf, katakanlah ada batasan bahwa mereka nggak boleh close di saham. Ya, kalau seperti itu ya mungkin bisa diatasi dengan main reksadana indeks gitu, di mana belinya indeks sehingga satu sekumpulan saham, mungkin saham tertentunya ada yang turun, ada yang naik, tapi kalau asal indeksnya naik, kedua kan bisa profit semacam itu. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Parto. Pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan dari 3 narasumber kita. Satu hal yang disampaikan ini adalah fakta bahwa kepercayaan pemodal terhadap industri reksadana masih cukup besar. Terbukti bahwa saat ini ada 3,2 juta investor yang menitipkan dana mereka di reksadana dan nilai aktiva bersihnya mencapai 574 triliun. Itu angka yang besar. Dan para narasumber tadi menyarankan kalau ini ada peningkatan dalam transparansi, dalam tata kelola, compliance terhadap peraturan yang dibuat oleh otoritas jasa keuangan, maka jumlah investor akan meningkat. Kenapa? Jumlah investor yang direksadanakan baru 1,4% tadi disebut dari jumlah penduduk. Dan kalau dari penduduk milenial
yang 70 juta itu baru 4,6% dari milenial. Jadi masih sedikit, sangat sedikit. Jadi peluang untuk bertumbuh itu besar sekali. Dan kita yakin tahun ini dengan suku bunga rendah dan isu governance di mana-mana menggema, kita yakin tahun ini adalah tahun kebangkitan industri reksadana. Saya terima kasih kepada Ibu Afifah, terima kasih kepada Pak Suheri dan Pak Parto Kowito. Dan saya tadi belum menyapa para yang hadir, para pengelola reksadana. Saya tidak menyebut semuanya, tetapi beberapa saya menyapa kepada Bapak Eli Jurfanto, Pak Eli Jurfanto, presidir dari FWD Asset Management, Bapak Taswan, Direktur Utama PT Equity Sekuritas Indonesia, Bapak Felix Sindunata, Direktur Utama PT Pacific Capital Asset Management, Pak Jamie Paul Wawointana, Direktur Utama PT Sukorinvest Asset Management, Pak Agus Gunawan, Direktur Utama Post Asset Management Indonesia, Pak Marto Sutiono, Direktur Utama Setia Budi Investment Management, Bapak Putut Andawarih, Direktur Utama BNI Asset Management, dan para direksi, para pengelola industri reksadana. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mas Rudi. Baik, Pak Primus Doribolo, News Director Berita 1 Media Holdings. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Kita akan saksikan bersama reksadana kategori campuran yang meraih penghargaan tahun ini adalah. Inilah pemenang reksadana terbaik 2021, kategori campuran, tipe agresif periode 1 tahun, Sukorinvest Flexi Fund dari PT Sukorinvest Asset Management. Tipe moderat periode 1 tahun, Sam Mutiara Nusa Campuran dari PT Samuel Asset Management. Tipe konservatif periode 1 tahun, Batavia Campuran Utama dari PT Batavia Prosperindo Asset Management. Tipe agresif periode 3 tahun, Sukorinvest Anak Pintar dari PT Sukorinvest Asset Management. Tipe moderat periode 3 tahun, Sam Mutiara Nusa Campuran dari PT Samuel Asset Management. Tipe konservatif periode 3 tahun, Dana Kita Investasi Fleksibel dari PT Dana Kita Investama. Tipe agresif periode 5 tahun, Sukorinvest Flexi Fund dari PT Sukorinvest Asset Management. Tipe moderat periode 5 tahun, Shinhan Balance Fund dari PT Shinhan Asset Management Indonesia. Tipe konservatif periode 5 tahun, Schroeder Dana Kombinasi dari PT Schroeder Investment Management Indonesia. Best Mutual Fund Awards 2021 akan kembali dengan lebih banyak kategori pemenang reksadana. Usai jeda. Pemirsa, kita kembali dengan pengumuman pemenang penghargaan selanjutnya. Kategori reksadana pendapatan tetap. Penerima penghargaannya adalah
Inilah pemenang reksadana terbaik 2021, kategori pendapatan tetap. Periode 1 tahun, aset di atas 10 hingga 100 miliar rupiah. Shailendra pendapatan tetap premium dari PT Shailendra Capital. Periode 1 tahun, aset di atas 100 hingga 500 miliar rupiah. Dana pasti dari PT Equity Sekuritas Indonesia. Periode 1 tahun, aset di atas 500 hingga 1 triliun rupiah. Principal Strategic IDR Fixed Income Fund dari PT Principal Asset Management. Periode 1 tahun, aset di atas 1 triliun rupiah. Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 Kelas A, PT Manulife Asset Management Indonesia. Periode 3 tahun, aset di atas 10 hingga 100 miliar rupiah. Shailendra pendapatan tetap premium dari PT Shailendra Capital. Periode 3 tahun, aset di atas 100 hingga 500 miliar rupiah. Setiabudi Dana Obligasi Prima dari PT Setiabudi Investment Management. Periode 3 tahun, aset di atas 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. SAM Dana Pendapatan Tetap dari PT Samuel Asset Management. Periode 3 tahun, aset di atas 1 triliun rupiah. Bahana Progressive Income Fund dari PT Bahana TCW Investment Management. Periode 5 tahun, aset di atas 10 hingga 100 miliar rupiah. Si Dana Obligasi Maksima dari PT Batavia Prosperindo Asset Management. Periode 5 tahun, aset di atas 100 hingga 500 miliar rupiah. Dana pasti dari PT Equity Sekuritas Indonesia. Periode 5 tahun, aset di atas 500 hingga 1 triliun rupiah. Mandiri Obligasi Optima dari PT Mandiri Manajemen Investasi. Periode 5 tahun, aset di atas 1 triliun rupiah. Bahana Progressive Income Fund dari PT Bahana TCW Investment Management. Pendapatan tetap dolar, periode 1 tahun, aset di atas 1 juta US dollar. Investa Dana Dolar Mandiri dari PT Mandiri Manajemen Investasi. Pendapatan tetap dolar, periode 3 tahun, aset di atas 1 juta US dollar. Schroeder USD Bond Fund dari PT Schroeder Investment Management Indonesia. Pendapatan tetap dolar, periode 5 tahun, aset di atas 1 juta US dollar. Dana Reksa Melati Premium Dollar dari PT Dana Reksa Investment Management. Ya, selanjutnya kategori terakhir, reksadana jenis pasar uang, indeks, dan ETF pasif. Penerima penghargaannya adalah... Inilah pemenang reksadana terbaik 2021, kategori pasar uang. Periode 1 tahun, aset di atas 10 hingga 100 miliar rupiah. Shailendra Providentia Money Market Fund dari PT Shailendra Capital. Periode 1 tahun, aset di atas 100 hingga 500 miliar rupiah. Setiabudi Dana Pasar Uang dari PT Setiabudi Investment Management. Periode 1 tahun, aset di atas 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. Dana Reksa Seruni Pasar Uang 3, PT Dana Reksa Investment Management. Periode 1 tahun, aset di atas 1 triliun rupiah. Bahana Liquid Plus dari PT Bahana TCW Investment Management. Periode 3 tahun, aset di atas 10 hingga 100 miliar rupiah. Shailendra Providentia Money Market Fund dari PT Shailendra Capital. Periode 3 tahun, aset di atas 100 hingga 500 miliar rupiah. Setiabudi Dana Pasar Uang dari PT Setiabudi Investment Management. Periode 3 tahun, aset di atas 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. BNI AM Dana Pasar Uang Kemilau dari PT BNI Asset Management. Periode 3 tahun, aset di atas 1 triliun rupiah. Bahana Liquid Plus dari PT Bahana TCW Investment Management. Periode 5 tahun, aset di atas 10 hingga 100 miliar rupiah. Cipta Dana Cash, PT Cipta Dana Asset Management. Periode 5 tahun, aset di atas 100 hingga 500 miliar rupiah.
Post Indo Money Market Fund dari PT Post Asset Management Indonesia. Periode 5 tahun, aset di atas 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. BNI AM Dana Pasar Uang Kemilau dari PT BNI Asset Management. Periode 5 tahun, aset di atas 1 triliun rupiah. Shailendra Dana Kas dari PT Shailendra Capital. Sementara itu, reksadana terbaik 2021 kategori indeks dan ETF pasif. Periode 1 tahun, BNI AM Index IDX 30 dari PT BNI Asset Management. Periode 3 tahun, Premier ETF Sri Kehati, PT Indo Premier Investment Management. Periode 5 tahun, Premier ETF Sri Kehati, PT Indo Premier Investment Management. Pemirsa, penghargaan reksadana terbaik 2021 telah diberikan kepada pimpinan manajer investasi. Kita simak daftar selengkapnya. Piagam penghargaan reksadana terbaik 2021 diberikan kepada Afifa, Direktur Utama PT Manulife Asset Management Indonesia. Agung Budiono, Direktur Utama PT Principal Asset Management. Agus Gunawan, Direktur Utama PT Post Asset Management Indonesia. Agus Basuki Yanuar, Presiden Direktur PT Samuel Asset Management. Alan T. Darmawan, CEO PT eSpring Investments Indonesia. Alvin Pati Sahusiwa, Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi. Eli Jurvanto, Presiden Direktur PT FWD Asset Management. Fajar R. Hidayat, Chief Executive Officer PT Shailendra Capital. Felix Sindunata, Direktur Utama PT Pacific Capital Investment. Jamie Paul Wawointana, Presiden Direktur PT Sukorinvest Asset Management. Lilis Tiadi, Direktur Utama PT Batavia Prosperindo Asset Management. Markam Halim, Direktur PT Henan Putih Rai Asset Management. Marsangap P. Tamba, Direktur Utama PT Danareksa Investment Management. Marshall Lesmana, Direktur Utama PT Danakita Investama. Michael Choayadi, Direktur Utama PT Schruders Investment Management Indonesia. Putut Andanawari, Direktur Utama PT BNI Asset Management. Rianti Komarudin, Direktur Utama PT Cipta Dana Asset Management. Ridwan Suteja, Presiden Direktur PT Panin Asset Management. Rukmi Proborini, Presiden Direktur PT Bahana TCW Investment Management. Suwito Haryatno, Direktur PT Indo Premier Investment Management. Chiong Tony, Direktur Utama PT Shinhan Asset Management. T. Marto Sutiono, Direktur Utama PT Setia Budi Investment Management. Taswan, Direktur Utama PT Equity Sekuritas Indonesia. Pemirsa, Best Mutual Fund Award 2021 akan kembali usai jeda. Hadirin sekalian, kami ucapkan sekali lagi selamat bagi para penerima penghargaan. Namun sebelum kita akhiri acara ini, kami minta para penerima penghargaan untuk menyampaikan apresiasi bersama untuk penghargaan yang telah diterima. Kami akan pandu, kami akan menghitung mundur sama-sama. 3, 2, 1. Terima kasih atas masyarakat kepada kami. Baik.
Ya pemirsa, kami ucapkan selamat sekali lagi bagi para penerima penghargaan. Terima kasih untuk semua pihak yang telah mensukseskan Best Mutual Fund Awards 2021. Pemirsa, pandemi belum usai. Tetaplah menjaga jarak aman, mencuci tangan sesering mungkin, serta jangan lupa untuk mengenakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Andanu undur diri. Sampai jumpa.